Pada video kali ini kita akan mencoba mengimplementasikan linked list di mana posisi node akan dibuat di depan setiap kali penambahan nodenya. Kemudian kita juga membuat bagaimana jika penambahan dilakukan pada posisi belakang. Oke, kita mulai. Yang pertama di sini kita buat dulu kelas node. Di dalam kelas node kita akan mendeskripsikan kebutuhan dari suatu node pada linked list yang terdiri atas data dan pointer next. Pada data kita harus memberikan tipe data, misalkan saja seperti tipe data integer, kemudian next di sini mengambil dari nama kelas, yaitu kelas node. Oke, setelah itu selanjutnya kita membuat kelas baru. Kelas baru yang dibuat di sini adalah untuk mengimplementasikan pembuatan list dengan posisi depan maupun belakang. Di sini kita buat saja nama kelasnya link baru. Oke, pada link baru, karena kita akan menambahkan node pada posisi di depan, maka kita membuat saja fungsi atau metode supaya mempermudah saat kita akan melakukan pemanggilan, sehingga program tidak ditulis berulang-ulang. Oke, di sini public void, metodenya kita beri nama tambah node depan. Kemudian, oke, di sini kita sudah punya metode tambah node depan. Selanjutnya kita deskripsikan membuat konstruktor dari node, misalnya node sebagai nama baru dari node. Oke, pada node terdapat data dan terdapat pointer next. Ya. Di sini dari objek node, kemudian dari objek node. Nah, di sini node.data nilainya akan dikembalikan ke nilai data. Oke, ketika kita memberikan data akan mengembalikan ke data. Nah, di sini terdapat pesan kesalahan karena di sini belum dideskripsikan bahwa kita butuh data dengan tipe data integer seperti yang sudah kita buat pada node Java tadi. Nah, kemudian pada pointer next, nah, di sini node.next artinya saat saya misalkan di sini membuat suatu node, misalkan saja ini adalah node, ketika saya menunjuk berarti node.next yang akan kita buat di sini adalah melakukan penambahan di depan. Jadi setiap ada node baru berarti posisinya ke depan. Artinya node.next ini tidak mungkin 0. Yang kita inginkan adalah node.next ini berpindah ke posisi depan. Seperti ini. Jadi misal tadinya kita punya nilai 7, kemudian kita input lagi 8, posisi 8 akan ada di depan 7, seperti ini. Oke, karena itu node.next-nya adalah di depan, misalkan saja. Nah, di sini juga masih ada pesan kesalahan pada posisi depan, karena posisi depan belum kita deklarasikan. Karena itu kita butuh pendeklarasiannya di sini. Kita bisa buat node depan. Oke, sekarang sudah tidak ada pesan kesalahan. Kemudian node yang nanti di depan itu merupakan suatu node. Oke, selesai sampai di sini. Nah, kemudian sekarang kita buat kelas baru untuk menampilkan node-node tersebut. Misalkan saja kita beri nama panggil node. Kelas utama ada statement public static void main. Oke, ini adalah kelas utamanya. Sekarang kita akan membuat konstruktor dari link baru. Kita tuliskan di sini. Link baru, saya ganti namanya menjadi link sebagai nama baru dari link baru. Oke. Nah, kemudian tadi di link baru kita sudah memiliki metode
menambah node di depan. Jika kita melakukan pemanggilan, kita bisa menuliskan link dot tambah node depan, misalnya saya akan menambahkan 8. Oke, sekarang kita coba run. Pada hasil yang diperoleh di sini belum ada hasil yang ditampilkan di layar. Mengapa? Karena kita belum memberikan perintah untuk menampilkan di layar. Oleh sebab itu kita harus membuat perintah tampilkan atau show di link baru. Di sini kita buat saja dalam bentuk metode. Misalnya namanya cetak data. Oke, kemudian di sini ketika kita ingin menampilkan suatu nilai, berarti kita buat di sini node itu dibaca nanti mulai dari posisi depan. Nah, kemudian kita membuat kondisi apabila nodenya kosong atau tidak ada node, tentu saja yang ditampilkan adalah node tidak ada, node kosong gitu. Node kosong karena kita tidak memiliki node di dalam list. Oke. Sekarang ini jika nodenya adalah 0. Jika tidak, artinya jika ada nodenya, berarti else. Selama nodenya tidak sama dengan 0, perintah yang dilakukan adalah tampilkan berarti datanya. Berarti system.out.print node.data, artinya isi data yang sudah diinputkan. Oke. Ini perintahnya untuk menampilkan datanya. Nah, kemudian agar setelah satu data selesai dibaca berpindah ke data yang lain, artinya misalnya seperti ini. Saya punya nilai 1, 2, 3. Pada di sini ketika saya melakukan cetak data, tentu saja dia akan mengarah ke selama node tidak 0 karena kita sudah memiliki node di sini. Nah, artinya dia langsung ke perintah di bawah yaitu tampilkan isi node, maka akan tercetak angka 1. Nah, ketika sudah tercetak angka 1, kita menginginkan angka 2 juga tercetak, angka 3 juga tercetak. Oleh sebab itu kita harus melakukan move dari linked list, perpindahan list. Jadi untuk melakukan perpindahan berarti node sama dengan node.next, artinya berpindah ke node selanjutnya. Sekarang coba kita cek hasilnya. Saya punya link list dengan node 8, kemudian saya coba cetak, berarti link dot cetak data. Sekarang kita cetak, maka muncul 8. Sekarang saya tambahkan link dot tambah nodenya menjadi 77. Kemudian saya minta tampilkan, muncul 77,8. Mengapa 77,8? Karena proses penambahan dilakukan di depan. Maka 77 tidak ke kanan tapi ke depan. Oke. Kemudian seandainya ini saya beri komentar, artinya nodenya adalah kosong, kemudian kita run, maka node kosong karena belum ada data yang diinputkan.